بإحسان إلى يوم الدين وبعد. كيف حالكم إخوة؟ طيبون؟ Alhamdulillah bikhair. Hah? Gimana? Bukan pada banyak. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Wasil darsana. Hal akhadna syai'an min at-tauhid? Sudah pernah kita belajar kitab tauhid? Belum ya? Enggak, maksudnya semester 2 ini. Berarti ini baru ya? Makanya anak kemarin nyari sampai mana ini? Kayaknya ada belum pernah megang tauhid, tapi tiba-tiba lihat jadwal tauhid aneh yang megang. Masya Allah, rupanya belum ya. Kemarin sempat libur sepertinya ya? Ya. Ada kajian ya? Ya. Baik. Al-an natakallam anit tauhid. Hada ilmun azim. Ini tauhid ini ilmu yang azim, ilmu yang besar, memikulnya berat ini. Harusnya para rasul yang mengajarkan ya. Masya Allah, karena berat ini. Makanya Allah memilih para rasul untuk mengajarkan tauhid, karena ini tauhid ini berat ini. Pelajaran yang berat. Baik, qabla an na'khudh darsana aqra kashfal ghiyab. Karena lanjutkan saja ini Adi Suwarno. Oke. Kemudian Baihaqi Izin Dinil Ashrafi dari Priambodo, Farid Hadi Gigit Saung, Wajasmati, Lutfi Iman, Muhammad Ilham, ada yang tadi ya? Muhammad Aryadi, Muhaimin, Zidan, Suaidi, Suraijanam, Taufik Aksan, ulang. Jatur, Paus Torok, ulang juga. Pak Fauzan, siapa yang disebut? Sudah semua. Amelia, Mustazina, Citra Dini, Ida, Rikaryana, Mustazina, Intan Nur Cahya, Aldiro, Rahma Aziza, Ratu Roziqah, Rena Rahmawati, Risa Putri, Sri Kadarwati, Mustazina, Zidna Karunia, Niken Asmoro, Aisyah, Hizbi, Revi, Man lam yuzkar ismuha. Siapa? Tri Cahya. Nah. Tuma, siapa lagi? Baik. Al-ikhwah fillah, mawdu'una at-tauhid. Al-an sanadrus anit tauhid. Wa tauhid ilman bi anna tauhid huwa mada ifradullah fil ibadah. Ay tauhid min wahada yuwahhidu naj'alullah wahidan fil ibadah. Wahid. Mana wahid? Nah, nahnu naj'al Allah Ta'ala wahidan fil ibadah duna asy-syarik, ay aduna syirkiyat. Mana syarik? Sekutu. Duna asy-syarik, la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Hadza idza fit tauhid huwa ibadatullah wahdah. Ibadatullah
wahdah ay wahidu faqat la syarika lah. Wadih wa hadha huwa at-tauhid. Wa tauhid aydan at-tauhid aydan hadha al-amru al-azim. Ma mana al-amru? Perkara al-amru al-azim al-kabir alladhi amara Allah Ta'ala rasulahu bi'an yad'u an-nas yad'u da'wah bi'an yad'u an-nas ila tauhidillah ta'ala ay ibadatullahi wahdahu. Kama qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Idzan fi kulli ummah min Adam hunaka ummah min Nabi Nuh Rasulina Nuh alaihi salam ila Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hunaka al-umam al-katsira. Umam jama' min ummah katsira. Ummah Nuh, ummah Ibrahim, ummah Musa, ummah Isa wa ummah Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala laqad ba'atsna. Mana ba'atsa? Memutus. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin ay fi kulli ummah Muhammad, ummah Musa, ummah Isa, fi kulli ummatin rasulan wahida. Mada an ya'budullah wa yajtanibut taghut. Ay bima'na annahu liya'budullah. Ar-rasul yad'una da'wah ilaina yad'una bi an na'budallah wahdah. Ani'budullah wa tsani wajtanibut taghut ay istinab at-taghut. At-taghut hiya al-ibadah ghairullah ta'ala. Ibadatun ghairullah ta'ala hadhihi hiya at-taghut. Wadih wa nah, hadza idzan da'watu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Nuh alaihi salam ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadza faqat ad-da'wah an ya'budullah wa yajtanibu at-taghut. Madza an ya'budullah? Ibadatullah wahdah wa tsaniyan ijtinabu menjauhi ijtinab at-taghut wa yajtanibu at-taghut. Hadza asani. Wadih wa aydan asalis min hikmatillahi ta'ala hikmah anna Allah ta'ala khalaqana. Mana khalaqana? Nah, khalaqana nahnu al-insan min hikmati khalqillahi ta'ala huwa ibadatuhu wahdah. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ay hadha faqat ibadatu anna Allah ta'ala khalaqana faqat mujarrad li ibadatillahi wahdah. Wa qala al-ulama makna liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makna liya'budun madza liwahhidun ay bi makna li ifradillahi ta'ala fil ibadah linaj'alallah fi ibadatillahi wahdah. Wadih wa fahimtum? Baik. Wa qabla dzalik insyaallah sanaqra al-kitab wa qabla qira'atil kitab nuhallil al-kalimat al-jadidah. Tahlil al-kalimat al-jadidah. Baik, dari rumah. Syurutun. Nah, mana syurut? Nah, asyartu. Syurut jama' min syarat. Ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi wujudul hukmi wa adamihi. Paham hadil ibarah? Ada mustalahu tahsul. Makna asyurut asyarat. Saburah mana? Al-akhwat? Saburah mana? Ma yalzam min wujudihi al-wujud ay wujudul hukmi
yalzam min adamihi. Ma yalzam min adamihi apa itu? Ma yalzam min adamihi stopna. Ma yalzam min adamihi adamul hukmi wala yalzam min wujudihi wujudul hukmi wa adamul hukm. Baik, kada makna asyar. Ini arti apa? Asyar. Ma yalzam min adamihi adamul hukmi. Apa yalzam? Yalzam, lazim, harus, mesti, kan? Ma yalzam, yang menjadi harus min adamihi adamul hukmi. Maksudnya kalau dia adamnya apa artinya? Adam, itu wujud. Wujud ada, kalau adam tidak ada. Kalau dia tidak ada, berarti hukum jadi tidak ada. Ma yalzam min adamihi adamul hukmi. Kalau sesuatu ini tidak ada, syarat ini tidak ada, maka hukum itu ada apa tidak? Tidak ada. Ya, seperti wudu. Kita untuk menggunakan wudu untuk sholat. Syarat sihah, bukan gitu? Syarat sahnya. Kalau kita wudu, kalau tidak ada wudu, ada sholat ada? Tidak ada sholat. Gitu ya? Ma yalzam min adamihi adamul hukmi. Kalau adam apa? Wudunya tidak ada, syaratnya tidak ada, berarti hukumnya ada atau tidak? Tidak ada, berarti sholat tidak ada. Jelas? Maksudnya tidak boleh sholat. Walaupun dia sholat tidak dianggap, tidak, karena dia syarat. Wala yalzam min wujudihi wujudul hukmi wala adamihi. Dan kalaupun dia ada, apa yang ada? Wudu ini ada, dia tidak mesti adanya sholat atau tiadanya sholat. Paham nggak? Maksudnya ini, kalau kita wudu, punya wudu, apakah kita mesti sholat? Tidak mesti sholat, maka dia dikatakan syarat. Syarat itu kalau ada, kalau tidak ada, sesuatu hukum tidak ada. Tapi kalau wudu, kita sudah berwudu, ada wudu, kita boleh sholat, boleh juga kita tidak sholat karena kita lagi tidak ingin sholat, gitu ya? Paham? Nah, ini dikatakan syarat. Ibu-ibu paham? Jangan dipikirin kalimat ininya ya, dipahami maknanya. Ma yalzam min adamihi. Adam ini artinya apa? Ibu-ibu, adam artinya apa? Surut atau syarat sama aja. Kalau surut itu jamak, kalau syarat itu satu mufrad. Ya. Ya, syarat ini arti syarat. Syarat itu kalau ada artinya apa ada? Tidak ada. Yalzam artinya lazim apa lazim? Mesti, harus. Ya. Kalau hukum tuh ya. Nah, kita bahas satu dulu. Kalau hukumnya ya atau kalau syaratnya itu tidak ada, syaratnya tidak ada nih. Contohnya wudu. Al-wudu, ada wudu di dalam salat. Al-wudu as-salat. Kan? Sekarang kita bahas tentang wudu. Kalau wudunya ada, maksudnya ada apa? Tidak ada, maksudnya kita tidak punya wudu, maka adamul hukmi. Yalzam min adamil hukmi, maka hukum sholat tidak ada. Boleh kita sholat tanpa wudu? Tidak boleh. Maka ma yalzam min adami, kalau wudunya tidak ada, maka adamul hukmi, maka apa yang dikerjakannya itu tidak ada, hukumnya tidak ada. Ini paham?
Yang kedua, wala yalzam, dan tidak mesti min wujudihi, dengan adanya wudu itu, ya, wala yalzam min wujudihi, min wujudi al-wudu, dengan adanya wudu, wujudul hukmi, adanya hukum, atau ketiadaan hukum. Maksudnya kalau kita punya wudu, ya, kita kalau tadi pertama kan tidak ada wudu, maka tidak boleh sholat. Kalau sekarang kita punya wudu, apakah mesti kita itu sholat? Belum tentu. Kita tetap punya wudu tapi belum tentu sholat. Mungkin karena kondisinya lagi tidak sholat, bukan waktu sholat, gitu kan? Apakah setiap antum wudu harus sholat terus? Tidak juga kan? Nah, makanya ini dikatakan syarat. Jelas? Ini pemahaman tentang syarat. Jangan diambil pusing, ya. Yang penting syarat itu bahasa Indonesianya paham syarat? Ya, syarat. Nah, syarat itu artinya kalau misalnya ada syaratnya, berarti hukumnya ada. Kalau syaratnya ada, belum tentu hukumnya itu ada. Jelas ya? Baik. Masih. Berarti lain dengan rukun ya? Lain, jelas. Lain. Kalau rukun itu harus nanti. Ya, kalau rukun itu beda lagi nanti ta'rifnya. Baik, kita lanjutkan. Sihah. Dari rumah sihah. Apa itu sihah? Lihat sehat. Sehat. Apa sehat? Sah. Ya, sehat. Sehat ya. Ya, sehat atau sahih. Sah gitu ya. Ya, sehat. Ini bahasa kita sehat. Sahih. Kemudian tauhid. Dari rumah tauhid. Ya, tauhid. Apa tauhid? Mengesahkan diddus syirik. Nah, lawan dari syirik. Ini tauhid, lawan dari syirik. Baik, ifradullah ta'ala fil ibadah. Menjadikan Allah satu dalam beribadatan, ini tauhid. Mudabbir. Dari rumah ini mudabbir. Apa itu mudabbir? Nah, mengatur. Mudabbir itu isim fa'il. Berarti pelaku. Kalau pelaku yang mengatur. Allahu huwa al-mudabbir. Jadi yang mengatur. Fi'ilnya dabbara yudabbiru. Ya, kalau mengatur dabbara yudabbiru. Mudabbir ini apa? Yang mengatur. Kemudian iqrar. Apa ada iqrar? Menetapkan. Ya, iqrar menetapkan. Ya, iqrar. Karena ukarrir. Bukan ukarrir. Muqarrir. Aqarra yuqirru. Iqrar. Jadi menetapkan. Nah, gimana? Baik. Sekarang kita dengar. Baik. Iqrar tadi sudah ya. Apa tadi iqrar? Menetapkan. Mustahiqun. Apa mustahik? Yang berhak. Al-mudabbir hadzal qaul huwa al-mustahiq lil ibadah. Al-mudabbir li hadzal qaul, apa mudabbir tadi? Al-mudabbir hadzal qaul, apa qaul? Al-qaul, al-alam. Al-mudabbir al-alam huwa al-mustahiq lil ibadah. Dia yang berhak untuk diibadahi. Ini apa? Ada terdapat di kitab Ushul Salasah perkataan ini. Yang berhak atau yang memiliki. Ya, ana mustahiq hadzal kitab. Ana mustahiq hadzal kitab.
saya yang memiliki kitab ini, atau maksudnya saya yang berhak untuk kitab ini. Ini mustahik. Ya. Pemilik, boleh pemilik juga. Taklid. Apa taklid artinya? Mengikuti. Taklid mengikuti lagi biduni ilmin. Antaf ala kama fa'ala, antaf ala kama fa'ala ghairuka. Masalan, ar-rajul yashrab anta tashrab, ar-rajul yaqif anta taqif, ar-rajul yanam anta tanam. Ada taklid. Ar-rajul yadkhul ilal bait anta tadkhul ilal bait. Al-muhim fa'ala rajul kadza ana af'al ma fa'ala ar-rajul. Ada taklid. Boleh? Al-muhakkam sama artinya. Taklid, mengikuti. Mengikuti tapi ikut-ikutannya apa? Ya intinya taklid itu dia melakukan, kita juga lakukan. Apa yang dia lakukan kita lakukan tanpa sepengetahuan apapun. Jelas? Baik, taqarraba yataqarrabu. Ya, mendekatkan diri taqarrub ya. Taqarrub ila Allah. Khilaf, apa khilaf? Ikhtilaf, perbedaan ya. Ikhtilaf, perbedaan. Perbedaan khilaf, perbedaan pendapat. Sama saja dari segi arti, sama saja. Boleh kita katakan hadza khilaf atau hadza ikhtilaf. Ikhtalafal ulama fi hunaka khilafun bainal ulama. Ikhtilaf dengan khilaf dengan ikhtilaf ini sama. Bukan khilaf apa namanya? Saya khilaf apa? Saya lupa ya. Beda lagi. Saya khilaf. Bukan saya berselisih berarti ya. Tapi saya lupa kalau ini. Tapi di sini khilaf artinya ikhtilaf. Kalau secara bahasa itu artinya gak lebih tepatnya ikhtilaf. Ya. Tapi khilaf juga boleh. Kalau di sini khilaf itu artinya ikhtilaf. Baik. Masyayikh. Ya, masyayikh apa? Jamak dari syekh. Ya, jamak dari syekh, masyayikh. Riya. Apa riya? Riya itu dari ro'a ya roh. Apa ro'a ya roh? Melihat. Berarti riya itu ingin dilihat. Perbuatan yang ingin dilihat orang lain. Mutaba'ah. Mutaba'ah itu sunnah, mengikuti sunnah, mengikuti. Ittiba, mutaba'ah, ittiba. Masdar, asal. Al-masdar wa al-asal. Ini ayat siapa ini? Boleh diminum ya? Boleh. Halal. Masdar asal. Asal. Masdar asal. Ya. Ada yang ditanya kalimat al-jadidahnya? Jelas ya? Nah. Masdar ini sama dengan masdar yang asal itu. Bisa juga. Ya, karena masdar itu artinya asal. Ya, tergantung kita penggunaan. Maksudnya masdaru, aina masdaru, mana asalnya? Dari mana landasannya? Mal masdar atau masadir. Masadiru al-ilm atau maroji. Artinya maroji itu apa? Daftar pustaka gitu. Atau kembalikan ke kitab apa? Masdarnya mana? Gitu Pak ya. Ini masdar asal. Jadi kita lanjutkan. Siapa yang baca?
Facebook. Unzur ya ikhwah. Inna Allah ta'ala khalaqa al-khalqa. Al-khalqa bimana al-makhluq. Al-khalqa bimana al-makhluq. Inna Allah ta'ala khalaqa al-khalqa. Imma minal insi wa imma minal jin. Ada al-khalq. Oke, wa imma aydan minal kaun, minal alam. As-sama wal ard wa al-bihar, al-jibal, hadhihi al-khalq. Ma khalaqa Allah ta'ala hadha wal khalq. Oke? Inna Allah ta'ala khalaqa al-khalqa. Limadha khalaqa Allah ta'ala al-khalqa? Liya'buduhu. Ai bimana li'ibadatihi. Liya'buduhu ai likaunihi ya'buduna Allah ta'ala. Oke, li'ibadatillah. Liya'buduhu ai bimana li'ibadatillah. Paham toh? Wala yusyriku bihi syai'a. Ai bimana li'alla yaj'al Allah bi'alla yaj'ala lillahi ta'ala niddan wa syarika. An-nid wa syarik nafsul makna. Apa makna asy-syarik? Sekutu. La naj'al apa? Menjadikan. La naj'al lillahi ta'ala syarikan wala niddan. Sekutu dan tandingan lah. Wala yusyriku bihi syai'a. Ai min hadza na'lam anna hikmat Allah, anna hikmata khalqi al-makhluq, anna Allah ta'ala khalaqa al-khalqa, hikmatuhu madza? Li'ibadatillah wa la yusyriku bihi syai'an. Hadza huwa ghardun. Mana ghardun? Qasdun, niyatun, hikmatun, tujuan. Anna hadza ghardullah ta'ala fi khalqi al-khalqa. Untuk dalam penciptaan manusia, tujuannya ini apa? Liya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Tidak menyebutkan syai'a dengan sesuatu apapun. Ini syai'an nakirah, ya kan? Tanpa alif lam, berarti benar-benar dengan sesuatu apapun. Baik itu ar-rusul, al-mursalun. Walaupun rasul, kita tidak boleh menyebutkan Allah dengan rasul, para rasul. Walal malaika al-muqarrabun, dan tidak juga siapa? Al-malaika al-muqarrabun, al-muqarrab qarib min Allah, dekat dengan Allah, yajuz. La siyama bil asnam, apalagi dengan al-asnam. Apa al-asnam? Patung, sonam, ya, asnam, kesot ya, asnam. Apalagi dengan patung. Wal asjar, sajarah, apa? Sajaratun al-akhdar, khadra, pohon-pohon. Wal ahjar, dari hajar, batu-batu, wa ghairu dzalika, dan yang lain. Ini tidak boleh kita menyebutkan Allah dengan bihi syai'a, dengan sesuatu apapun. Walidha arsala ar-rusul. Apa walidahnya? Maka dari itu arsala ar-rusul. Siapa yang arsala artinya? Mengutus. Arsala ar-rusul, Allah mengutus. Ar-rusul jamak dari rasul, mengutus para rasul. Maka dari itu Allah mengutus para rasul. Wa anzala al-kutub, inzal al-kitab, menurunkan al-kitab. Kutub jamak dari kitab. Taurat, Injil, Zabur, wa Al-Quran Al-Karim. Ini tujuan. Jadi Allah itu lam yatrukna hamala, lam yatrukna hamala, tidak meninggalkan kita begitu saja.
Setelah Allah menciptakan kita ba'da khalqihi lam yatrukna hamala. Belum, tidak meninggalkan kita begitu saja diciptakan udah bebas serah. Tidak seperti itu. Bal arsala ilaina rasula. Tapi Allah mengutus kepada kami apa? Para rasul, seorang rasul. Untuk apa tujuannya? Hah? Untuk mengajarkan kita an i'budullah wa ijtanibu Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan al-jin wal ins illa liya'budun. Jadi untuk beribadah. Al-ulama yaqulun makna liya'budun, arti dari liya'budun ini apa? Liwahidun. Arti dari ibadah ini artinya apa? Liwahidun, untuk mentauhidkan Allah. Maksudnya apa? Kita harus mentauhidkan Allah dalam peribadatan. Harus bertauhid, tauhid uluhiyah. Ifradullah fil ibadah, mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, peribadatannya. Ya. Karena al-musyrikun fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula qatalahumur rusul. Para rasul memerangi mereka walaupun mereka memiliki apa? Tauhid rububiyah, tapi mereka masih tetap saja diperangi oleh para rasul. Kenapa sebabnya? Li'annahu lam yuwahhidullah ta'ala fi al-uluhiyah. Karena mereka belum dan tidak apa? Mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Rububiyah mereka bertauhid. Ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakan kamu? Mereka jawab Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Mereka jawab Allah. Tapi hanya saja mereka menyembah selain Allah, dan mereka menganggap innama liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kata mereka, kami itu menyembah tidak lain hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya bagus nggak? Bagus, mendekatkan diri kepada Allah, tapi caranya salah. Makanya di sini ibadatullah dalam uluhiyahnya kita juga harus mentauhidkannya, menjadikan satu dalam apa? Dalam ibadah kepada Allah. Wa qala aidan, dilanjut. Al-afdal. Wa qala aidan. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ada wadah ya? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Fa amara subhanahu wa ta'ala al-khalqa ay al-makhluq. Fa amara, memerintahkan. Fa amara subhanahu wa ta'ala al-khalqa ay al-makhluq bi ibadatihi wahda wa tarki ibadati ghairihi. Paham sini? Akhwat ma? Fa amara, apa amara? Subhanahu wa ta'ala hada Allah. Ay bimana Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khalqa, Allah amara al-khalqa. Makhluk ya. Bi ibadatihi wahda, memerintahkan apa? Ibadatullahi wahda. Beribadah hanya kepada Allah. Wa tarki ibadati ghairihi, dan meninggalkan apa? Ibadah selainnya. Jadi selain ibadah kepada Allah ini harus ditinggalkan. Makanya kenapa asalnya zaman fi ahdi Nuh alaihissalam itu terdapat rajul saleh. Ada orang-orang saleh yang mereka anggap ini memang saleh. Memang kenyataannya mereka ini saleh. Dan akhirnya
setelah mereka meninggal, orang-orang soleh ini mereka untuk semangat dalam beribadah kepada Allah, mereka akhirnya suka mengingat kepada orang-orang soleh. Diingat-ingatlah orang-orang soleh ini. Kemudian dia ingat terus, ya udahlah kalau gitu kita buatkan apa? Patung, gambar dalam bentuk orang soleh. Terus tujuannya bukan buat beribadah, tidak ada tujuan mereka sama sekali untuk menyembah patung-patung ini, kecuali mereka hanya ingin mengingat mereka, mengenang mereka agar memotivasi mereka dalam beribadah kepada Allah, memotivasi mereka agar mereka semangat beramal soleh. Tapi lama-lama ilmu dicabut oleh Allah dan akhirnya mereka menyembah patung-patung. Begitu juga di Makkah, Lata Uzza ini itu orang-orang soleh, sama orang-orang soleh. Ya, awalnya sama, akhirnya setelah ilmu Allah cabut, Allah mudah nggak mencabut ilmu? Mudah mencabut ilmu, tinggal dicabut sudah. Cabut ilmu itu dengan mematikan siapa? Para ulama. Kalau ulama yang sudah meninggal semua, tidak ada yang berdakwah lagi, gitu kan? Hilang ilmu. Nah, akhirnya mereka karena melihat patung-patung yang awalnya dipuja, gitu kan, hanya sekedar dipuja, akhirnya mereka terus berlebih-lebihan. Akhirnya jatuhlah mereka kepada kesyirikan dan menyembah-nyembah patung-patung. Ini ya. Baik, jadi ini tujuan dari Allah mengutus para Rasul tidak lain adalah tujuan utamanya ani'budullah wajtanibut taghut. Apa? Beribadah kepada Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan sesuatu apapun untuk Allah. Wadih atau huna? Jelas ya? Baik, wasil kelas aksam tauhid. Di zaman ini baik, aksam tauhid, non aksam kismun, aksam jawab kisam, apa? Macam-macam atau bagian. Aksam kismun bagian, bagian-bagian tauhid atau macam-macam tauhid ya. Lihat tauhidi salah aksamin. Tauhid ini punya berapa bagian? 3. Para ulama ini membagi 3. Kenapa hanya 3? Enggak 4, enggak 5, enggak 10? Sesuai dengan dalil yang mereka pelajari, sesuai dengan dalil. Tauhid keseluruhannya hanya 3. Bahkan ada yang mengatakan tauhid cuma 2. Seperti Al-Imam Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan tauhid itu bagiannya cuma 2. Tapi di dalam satu poin itu ada 2 tauhid yang masuk ke dalamnya. Sama saja, intinya 3 juga. Makanya al-ulama al-mu'asirun yang belakangan itu mereka membagi tauhid ini jadi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Itu ya. Baik. Ini tauhid salah satu aksam. Al-awwal, yang pertama, ada yang lebih dari 3 bagian tauhid? Pernah dengar atau?
Al-Hakimiyah, kemudian ada lagi Al-Mulkiyah. Ya, Al-Hakimiyah dengan Al-Mulkiyah sebenarnya sama saja masuk ke dalam tauhid rububiyah, karena hukumullah kemudian dengan apa? Dengan mulkullah, itu semua perbuatan Allah kan? Maka kita masukkan ke tauhid rububiyah. Cukup itu saja, tidak lebih. Kalaupun ada beberapa kelompok yang membagi tauhid untuk adanya mulkiyah, ada hakimnya, itu nanti ada konsekuensi lain kadangnya. Ya, yang lebih dari itu, yang keluar dari koridor pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sepertinya seperti itu. Baik. Al-awwal, yang pertama, al-imanu bi anna Allah huwal khaliq. Al-iman. Al-iman apa iman? Al-iman huwa at-tasdiq bil qalb. Yang katanya iman, kalau antum mendengar kalimat al-iman, itu tidak hanya tasdiq bil qalb saja, tapi iman tasdiqun fil qalb wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Ada tiga amalan. Yang pertama tasdiq bil lisan, pembenaran dalam hati. Yang penting iman anak masih bagus lah, nggak apa-apa anak tidak pakai kerudung kalau akhwat misalnya. Yang penting hatinya masih bersih. Tidak apa-apalah saya tidak sholat juga, yang penting saya mengucapkan la ilaha illallah, iman anak masih ada. Kemudian tidak apa-apalah berbuat ini itu karena hati anak masih beriman lah. Tidak. Fa innal iman tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan, harus diucapkan. Tidak boleh kita tidak mengucapkan keimanan kita. Atau lihat ketika kisah sahabat yang ketika berperang kemudian membunuh musuhnya yang mengatakan la ilaha illallah. Sama bin Zaid. Kenapa? Ditegur kan? Ketika mendengar Rasulullah ditegur. Tapi orang musuh gimana lagi perang? Nanggung kan? Pedang udah mau ngebas dia mengucapin syahadat. Berat. Dia takut kalau dia berbalik syahadat, udah aman, balik. Namanya manusia kan, punya rasa takut, apalagi dalam kecamuk perang seperti itu. Akhirnya apa? Dia bunuh apa kata Rasulullah? Diam saja. Afala syaqaqta qalbah? Apakah kamu sudah membelah hatinya sehingga kamu mengetahui bahwasanya dia hanya takut pedangmu saja? Berarti kan ini iman itu kalau orang udah mengucapkan nahnu nahkumu bizzawahir la nahkumu bissarair. Islam itu menghukumi dengan yang zahirnya. Ya, zahir. Makanya enggak apa-apa zahirnya brutal, yang penting hatinya bagus. Nahnu nahkumu bizzawahir. Kita menghukum zahirnya. Dia zahirnya mengucapkan apa? Syahadat. Adapun urusan la nahkumu bissarair, kita tidak melihat apa yang tersembunyi, rahasia dia tidak kita lihat. Kalau orang mengucapkan syahadat, udah kita hukumi dia Islam, gitu ya. Makanya salah ketika orang mengatakan fulan kafir. Ini tidak boleh, ya. Karena kita hukumi apa? Zahir dia. Kalau dia zahirnya mengucapkan syahadat, kita katakan dia seorang muslim. Jelas ya? Baik. Di sini, ini iman. Berarti iman apa? Tasdiq bil jinan atau bil qalb, dengan hati, pembenaran dengan hati, qaulun bil lisan wa amalun bil arkan, dan membutuhkan amalan. Jadi tidak kita katakan udah cukup hati dan mengucapkan syahadat, tapi tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, dia mampu tidak pergi ke haji, itu kurang sempurna imannya. Ya, jadi harus tiga-tiganya. Kalau memang itu mukmin, dia harus at-tasdiq bil qalb
wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Boleh, Pak? Nah, di sini ketika kita mengatakan al-iman bi anna Allah huwal khaliq ar-raziq al-mudabbir. Nah, berarti unsur yang tiga ini harus terpakai semuanya. Harus kita gunakan hati, lisan dengan amal perbuatan. Bi anna Allah huwal khaliq. Allah itu apa? Al-Khaliq, pencipta. Ar-Raziq, memberi rezeki. Al-Mudabbir, mengatur. Alladzi yuhyi wa yumiit, yang menghidupkan. Yuhyi al-hayat, dan yumiit, yang mematikan. Allahul ladzi yuhyi wa yumiit. Wa hadza yusamma tauhid ar-rububiyyah. Dan hal seperti ini disebut tauhid rububiyah. Kenapa demikian disebut rububiyah? Kenapa al-khaliq, ar-raziq, al-mudabbir, alladzi yuhyi wa yumiit disebut tauhid rububiyah? Kenapa? Li'annahu imanun bir-rabb alladzi yaf'alu ma yurid. Karena ini adalah imanun. Ingat, kalau dikatakan iman harus tiga tadi. Bir-rabb, imanun bir-rabb, percaya kepada Rabb, alladzi yaf'alu ma yurid, dengan apa yang beliau yang dia lakukan. Atau bermakna lain, makna lain tauhid rububiyah adalah ifradullah bil af'al, ifradullah bi af'alihi, mentauhidkan Allah dalam perbuatannya. Jadi perbuatan Allah itu, kalau Allah yang lakukan itu, kita harus mentauhidkannya. Seperti kita tidak boleh yang menurunkan hujan siapa? Allah dibantu sama si fulan. Tidak boleh. Allah dibantu sama malaikat fulan. Tidak boleh. Nah, kita harus yakin yang menurunkan hujan, yang memberi kita rezeki itu Allah. Kenapa demikian? Walaupun ada malaikat yang membantu Allah, itu mereka diperintah oleh Allah. Bukan Allah dibantu oleh para malaikat, bukan. Siapa yang mencabut nyawa? Malaikat fulan. Kan kita tahu Allah itu yumit, yang mematikan. Tapi kenapa? Nah, kita tidak boleh juga mengatakan Allah bersama malaikat fulan yang mencabut nyawa. Kalau Allah berkehendak tapi malaikat tidak berkehendak, berarti belum mati, gitu dong. Nah, tapi kita tidak seperti itu. Makanya langsung kita itlaqkan kepada Allah, huwallazi yuhyi wa yumiit. Dialah yang menghidupkan dan Dia yang mematikan. Karena semua apa yang Allah inginkan, apa yang ingin Allah lakukan, perbuatan Allah, ini semuanya makhluknya ketika diperintah itu langsung taat. Malaikat itu sifatnya tidak seperti manusia, langsung taat malaikat. Baik. Yusamma isim, tapi isim mesti disebut atau dinamakan yusamma tauhid ar-rububiyah. Yang apa yang melakukan, alladzi yaf'alu, yang dia kerjakan, mayurid, yurid, mana turid, apa yang dia inginkan. Fa'alul lima yurid, ya kan? Fa'al, maksudnya dia melakukan apa yang dia inginkan. Tidak bisa kita komen, inginnya gini aja, nggak bisa. Allah fa'alul lima yurid, yang malu ma yurid. Jelas ya? Waqad aqarra bihil musyrikun. Apa aqarra tadi? Iqrar. Apa iqrar? Menetapkan, ya. Waqad aqarra bihil musyrikun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Al-musyrikuna aqarra bi tauhid ar-rububiyah. Al-musyrikuna aqarra yu'minuna bi tauhid ar-rububiyah fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Baik. Waqad aqarra. Baik. Ulang ya.
tauhid dari apa? Tauhid rububiyah kan? Kenapa dia disebut tauhid rububiyah? Limadza yusamma anna Allah huwal khaliq huwar raziq al-mudabbir alladzi yuhyi wa yumiit. Ini yusamma tauhid rububiyah, disebut tauhid rububiyah. Kenapa? Li'annahu imanun bir-rabb. Karena ini adalah keimanan kepada Rabb alladzi yaf'alu ma yurid, dengan apa yang dia inginkan. Jadi makna lain iman bir Rabb alladzi yaf'alu ma yurid adalah ifradullah bil af'al, mentauhidkan Allah dalam segala perbuatannya. Jadi kalau yang berkaitan dengan perbuatan Allah berarti ini nama tauhidnya tauhid rububiyah, gitu. Jelas ya? Baik. Wa qad aqarra bihi al-musyrikun, dan musyrikun qad aqarru bihi bi tauhid rububiyah. Mereka mengimani tauhid rububiyah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apanya, Bu? Kan sudah, tadi kan sudah. Aqarra itu apa tadi? Iqrar kan? Iya, makanya di dulu, Bu. Apa? Tahlil kalimat al-jadidahnya harus paham dulu di sini. Ya, di kalimat al-jadidah ini kalau misalnya kita terjemahkan satu-satu, waqad dan apa, ada juga bingung terjemahinnya. Kalau satu-satu bingung kita terjemahinnya. Karena ada beberapa kata yang bisa diterjemahkan. Gitu ya, Bu ya. Sekarang kita pahami aja. Ya. Paham? Berarti sudah paham. Nah, ini cara belajar bahasa Arab yang baik seperti itu. Jadi tidak kita disibukkan dengan satu huruf. Kalau kita disibukkan dengan satu huruf belajar bahasa Arab lama. Ya. Iya, yang malu mayurid juga Allah melakukan apa yang Dia inginkan. Iya, maksudnya kan perbuatan Allah kan, beriman dengan perbuatan Allah. Nah, ini namanya tauhid apa? Rububiyah. Paham sampai sini? Nah, sekarang judul lain nih, maksudnya bukan judul lain apa? Di luar ta'rif tadi, di luar definisi tadi. Dikasih tahu di sini sama mu'alifnya, wa qad aqarra bihil musyrikun, dan orang-orang musyrikin juga sudah apa? Mengimani. Iqrar itu kan menetapkan atau mengimani. Mengimani apa? Bihi. Tauhid rububiyah. Orang musyrik itu iman juga terhadap tauhid rububiyah. Kapan? Musyrik apa? Orang musyrik zaman siapa? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang musyrik pada zaman Rasulullah. Allah Ta'ala dalilnya apa? Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Wala in sa'altahum, sa'alta apa? Ana as'al, sa'alta menanyakan. Dan jika kamu menanyakan menanyakan siapa? Mereka, wahai Nabi Muhammad, man khalaqahum, siapa yang menciptakan? Khalaqahum, mereka, siapa yang menciptakan mereka? La yaqulunna Allah, niscaya mereka benar-benar akan menjawab Allah. Jelas ya? Memang ketika kaum musyrikun ditanya siapa yang menciptakan kamu, mereka menjawab Allah. Siapa yang menciptakan langit bumi, mereka jawab Allah. Tapi mereka menyelisihi di tauhid yang nomor 2, nanti kita akan bahas insyaallah. Sampai sini aja. Ada yang ditanyakan? Jelas? Jelas? Atau mau dilanjut? Nomor 2. Nah, boleh ya? Kita lanjut. Masih kuat insyaallah. Baik. Asani al-iqrar bi anna Allah subhanahu wa ta'ala huwal mustahiq lil ibadah. Nah, ini yang nomor 2 ini
berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu apa? Nah, kalau tauhid uluhiyah dari kita ke Allah. Kalau rububiyah Allah berbuat untuk kita. Tapi kalau uluhiyah perbuatan makhluk kepada Allah, yaitu ibadah. Al-iqrar, apa iqrar tadi? Iqrar sama iman sama. Nah, al-iqrar iman. Al-iqrar bi anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-mustahiq lil ibadah. Apa al-mustahiq tadi? Yang berhak untuk diibadahi. Makanya makna kalimat la ilaha illallah apa artinya? La ma'buda bihaqqin illallah. Arti la ilaha illallah itu bukan tiada Tuhan selain Allah, bukan itu saja, tapi la ma'buda, tiada sesembahan bihaqqin yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Jadi memang karena ilah ada tidak? Sesembahan banyak. Tiada sesembahan selain Allah, tapi buktinya sesembahan banyak. Tapi sesembahan kita mengakui sesembahan itu ada, tapi yang berhak untuk diibadahi hanya Allah. Gitu maknanya ya. Ini yang membedakan arti tiada Tuhan selain Allah dan tiada sesembahan atau tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Ini bedanya. Jelas ya? Baik. Huwa al-mustahiq lil ibadah. Dialah Allah yang berhak untuk diibadahi wahdah. Apa wahdah? Ya satu-satunya. Jadi hanya satu Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Wa yusamma tauhid al-uluhiyah. Apa yusamma? Dan ini dinamakan tauhid al-uluhiyah. Wa huwa alladhi waqa'a fihi al-khilaf bainal anbiya wa bainal ladzina ittakhadhu ma'allahi alihatan ukhra. Paham ini? Nah, di sini wa huwa alladhi waqa'a fihi khilaf. Apa khilaf tadi? Nah, terjadinya khilaf atau perselisihan, perbedaan bainal anbiya. Al-anbiya jama' min nabi. Al-anbiya jama' min nabi wa bainal ladzina ittakhadhu ma'allahi ilahatan ukhra, dan orang-orang yang menjadikan bersama Allah sesembahan yang lainnya. Artinya apa? Alladzina ittakhadhu ma'allahi ilahatan akhar al-musyrikun. Karena orang-orang yang menjadikan untuk Allah sesembahan yang lain ini adalah orang-orang musyrik. Dan di sini disebutkan di dalam tauhid uluhiyah ini terdapat perselisihan antara para nabi dan para orang-orang musyrik yang mana mereka mengambil atau menjadikan sesembahan selain Allah. Ini jelas perdebatan yang sangat sengit antara para nabi dan orang-orang musyrik. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW mengumpulkan kaumnya dan suruh yaqulu la ilaha illallah. Wahai kaumku, katakanlah la ilaha illallah. Apa yang mereka katakan? Tabban laka ya Muhammad. Alihada jama'atana, celaka kamu wahai Muhammad. Ini kata pamannya. Celaka kamu wahai Muhammad. Apakah untuk ini kamu memanggil kami, mengumpulkan kami untuk disuruh mengucapkan la ilaha illallah saja? Nah, gitu kan? Mereka tidak terima karena kita mempunyai sesembahan ini. Inilah Uzza, ini sesembahan kami kata mereka. Tapi mereka tidak ridho dan Rasul itu dilempar ke batu kan. Akhirnya turunlah surat apa? Al-Ahqaf. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Dan ini yang melempar dan mengatakan alihada jamak tanah yang mengatakan kecelakaan kamu atas Muhammad, ini siapa? Pamannya Abu Lahab. Makanya dikatakan turun ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Celaka apa? Karena perbuatan siapa? Abu Lahab. Jelas ya? Baik. Mungkin cukup ini saja. Cukup 2 poin saja. Dan insyaallah yang ketiga tentang tauhid asma
was-sifat. Ya. Ukhra. Ukhra itu muannas dari akhar. Yang lainnya. Apa akhar? Yang lain. Yang lainnya alihatan ukhra. Alihah itu apa? Alihah ilah. Sesembahan. Ukhra yang lainnya. Sekali lagi, barangkali yang maratan proyek Sekali lagi. Maratan ukhra. Sekali lagi. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Oh iya, bos bawah. Kalau yang gigi kan jadi tinggi. Kan udah usia. Udah sih udah. Jadi orang mana sebelah itu hukumnya nih? Duitnya. Man pulang bareng, Man.